Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sampai kaidah yang kedua, yaitu babus sifat ausa'u min babil asma. Bab sifat Allah itu lebih luas daripada bab nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada sifat Allah yang tidak ada nama Allah yang terkait dengan sifat tersebut. Akan tetapi seluruh nama Allah pasti mengandung sifat. Jadi seluruh nama Allah pasti ada sifat Allah di dalamnya yang terkandung. Tapi tidak seluruh sifat Allah kemudian ada nama Allah yang terkait dengannya. Wa dzalika li anna kull ismin mutadamminun li sifah. Ini karena setiap nama Allah itu mencakup sifat. Setiap nama Allah itu mencakup sifat. Kama sabaqa fil qaidati tsalitsah min qawaidil asma. Sebagaimana telah kita jelaskan di kaidah yang ketiga ketika kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah mengandung sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Allah memiliki sifat rahmah. Kemudian Al-Alim, Allah memiliki sifat ilmu. Al-Hakim, Allah memiliki sifat hikmah. Bahkan nama atau lafzul jalalah Allah, nama Allah itu sendiri mengandung sifat uluhiyah, yaitu bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari uluhiyah. Ar-Rabb, salah satu nama Allah, mengandung sifat rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, kemudian memberikan kita rizki, yang memberikan maslahat dan madarat, kemudian yang mengatur hidup dan matinya seseorang atau seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat rububiyah, ya, yang memberikan maslahat dan madarat cuma Allah Subhanahu wa taala, atau semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin meminta perlindungan, maka harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa bahwa ini sumber sial, pembawa sial, atau ini pembawa hoki misalkan, istilahnya demikian, ya. Maka itu bertentangan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita, yakni seseorang melakukan pesugihan misalkan karena dia merasa bahwa dengan itu rizkinya menjadi lancar, padahal satu-satunya zat yang bisa memberikan rizki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna min as-sifat ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'aluhu la muntaha laha kama anna aqwalahu la muntaha laha. Dan karena sifat Allah itu terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu tidak ada akhirnya, yakni banyak sekali. Sebagaimana firman Allah itu tidak ada akhirnya, yakni banyak sekali. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, tidak semuanya ada nama Allah yang terkait dengan hal tersebut. Contohnya misalkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ya, tidak ada nama Allah yang terkait dengan sifat istiwa. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka tidak ada nama Allah yang terkait dengan sifat turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir tersebut. Maka ini contohnya, ada sifat Allah Subhanahu wa taala
yang tidak ada Asmaul Husna yang terkait dengan sifat tersebut. Jadi bab sifat lebih luas daripada bab nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya penulis menjelaskan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ini karena sifat Allah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu tidak seperti kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu maknanya bisa berupa perbuatan. Contohnya misalkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterjemahkan di bahasa Indonesia tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sifat salat Nabi itu dibahas di dalamnya apa? Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Ruku, i'tidal, sujud. Yani tidak membahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusyuk. Itu bagian dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak satu-satunya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata sifat dalam bahasa Indonesia, gimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khusyuk, tenang, gitu ya. Ini kata sifat dalam bahasa Indonesia. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas. Makanya di sini sifat Allah itu terkait dengan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak ada akhirnya, sebagaimana perkataan Allah atau firman Allah itu tidak ada akhirnya. Qala Allah Ta'ala, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya seluruh pohon di muka bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tinta, kemudian setelah itu diganti dengan 7 lautan berikutnya, maka itu tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh dari kalimatullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Aziz, salah satu nama Allah, memiliki sifat izzah, mengandung sifat izzah, perkasa. Dan Al-Hakim, salah satu nama Allah, dan dia mengandung sifat hikmah. Wa min amthilati dzalik, contohnya adalah anna min sifatillahi ta'ala al-maji wal ityan wal akhdh wal imsak wal batash ila ghairi dzalika min as-sifat allati la tuhsa. Contohnya adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat maji. Apa itu sifat maji? Sebentar lagi dibahas. Sifat ityan, sifat akhadh, sifat imsak, sifat batas. Ini di antara sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalil di Al-Qur'anul Karim dan juga di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat Allah banyak sekali. Kama qala ta'ala wa jaa'a rabbuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a rabbuk. Rabbmu wahai Rasul datang. Itu sifat maji, datang. Yani di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menghisap para makhluknya. Wa qala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Apakah mereka itu menunggu untuk taubat sampai Allah Subhanahu wa taala datang dalam dhulalin minal ghamam, dalam dalam awan, ya, gumpalan awan. Maka ini sifat ityan. Allah Subhanahu wa taala akan datang, ya, mirip dengan sifat maji seperti sebelumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan datang di akhirat untuk kemudian menghisap seluruh makhluknya di akhirat. Kemudian waqala fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, menyiksa mereka, orang-orang kafir, karena dosa-dosa mereka. Maka ini sifat akhadh. Fa akhadhahumullah. Jadi setiap disebutkan di dalil bahwa Allah melakukan suatu perbuatan, ini namanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap disebutkan di dalil bahwa Allah melakukan suatu perbuatan, dan itu banyak sekali di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah, maka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idznih. Allah Subhanahu wa taala menahan langit
agar tidak terjatuh ke bumi ya kecuali atas izinnya. Nah, ini berarti perbuatan Allah. Ini berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat imsak. Wa yumsikus sama. Dari kata yumsiku itu kata kerja, maka diambil kata bendanya dari kata kerja ini yaitu imsak. Makanya tadi disebutkan oleh penulis salah satu sifat Allah adalah imsak. Beda dengan imsak istilah di puasa yang thayyib. Beda. Imsak di sini maksudnya yumsikus sama. Allah Subhanahu wa taala menahan langit agar tidak terjatuh ke bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah sifat Allah. Kemudian waqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini berarti apa? Perbuatan Allah. Allah menghendaki. Ini sifat iradah. Iradatullah atau kehendak Allah. Ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan Allah, berarti ini juga adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa yasifullah taala bihadhihi sifat 'ala al-wajhil warid wa la nusammihi biha. Fala naqulu inna min asma'ihi al-ja'i wal-ati wal-akhidh wal-mumsik wal-batish wal-murid wal-nazil wa nahwi dzalika wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi. Jadi kita lihat di dalil-dalil ini ayat ataupun hadis, dalil tersebut yakni kita mensifati dari dalil tersebut, kita mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, dengan perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil, tetapi kita tidak kemudian menyebutkan ada nama Allah atau al-asmaul husna yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Jadi misalkan tadi ada sifat maji, Allah datang di akhirat untuk menghisap para hambanya, maka tidak ada nama Allah al-ja'i, ya, zat yang datang. Al-ati, ya, zat yang datang mengandung sifat ityan, tidak ada nama Allah al-ati. Al-akhidh, ya, zat yang memberikan azab, menyiksa, tidak ada nama Allah al-akhidh. Walaupun ada sifat Allah akhidh, ya. Al-mumsik, zat yang menahan, ya, menahan langit agar tidak terjatuh ke bumi kecuali atas izinnya. Tidak ada nama Allah al-mumsik, ya, walaupun imsak adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-batish, al-batish, ya, inna batasha rabbika lasyadid. Ini mungkin belum terbaca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batasha rabbika lasyadid. Sungguhnya, ya, siksaan dan azab Allah itu sangat pedih, ya. Maka tidak ada nama Allah al-batish, tapi ada sifat Allah al-batash, gitu ya. Dan ada sifat Allah al-iradah, ada sifat Allah iradah yaitu kehendak Allah, tapi tidak ada nama Allah al-murid, ya. Al-murid ini satu akar kata dengan iradah. Jadi Allah memiliki sifat iradah, kehendak Allah, tapi Allah tidak ada nama asmaul husna yang namanya al-murid. Kemudian Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Nah, sifat turunnya Allah ini dalam bahasa Arab disebut sifat nuzul. Tapi tidak ada nama Allah an-nazil, gitu. Tidak ada nama Allah an-nazil. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak pernah satupun ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama An-Nazil. Adapun Aziz, Hakim, Al-Aziz, Al-Hakim ada barusan kita baca, ya, yaitu kana innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Dari situ kita menyimpulkan bahwa salah satu al-asmaul husna adalah Al-Aziz, salah satu al-asmaul husna adalah Al-Hakim. Tapi tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di ayat ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis, innallaha nazilun, misalnya. Enggak ada. Jadi tidak ada nama Allah An-Nazil, tidak ada nama Allah Al-Murid, Al-Batish dan seterusnya. Maka dari sini kita yakni menyimpulkan bahwa sifat Allah itu lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bi. Jadi walaupun kita sifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, tapi karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah memiliki nama itu, nama yang terkait dengan sifat itu, kita juga tidak meyakini bahwa Allah
memiliki nama tersebut. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa ada tambahannya walaupun tidak dijelaskan oleh penulis di sini, akan tapi penulis di kitab beliau yang lain dan di penjelasan di kajian-kajian beliau yang lain, demikian pula para ulama yang lain juga itu juga menjelaskan kaidah lanjutan dari kaidah ini, yaitu masalah atau bab sifat Allah lebih luas daripada bab nama Allah, dan bab khabar tentang Allah itu lebih luas daripada bab sifat Allah. Mengabarkan tentang Allah lebih luas daripada bab sifat Allah. Kalau bab sifat Allah harus sesuai dengan dalil. Tadi ada sifat maji, sifat ityan, sifat akhz, sifat imsak, sifat batas, sifat iradah, sifat nuzul, sifat istiwa, dan seterusnya. Itu harus sesuai dengan dalil. Tapi terkadang kalau kita menjelaskan, apalagi kalau misalkan kita menjelaskan kepada orang awam atau bahkan kepada orang yang agamanya bukan Islam begitu ya, misalkan dia penasaran dengan Tuhannya yang ada di agama Islam misalkan begitu ya, dia penasaran dengan Tuhannya sendiri berarti betul tidak? Karena Tuhannya yang ada di agama Islam adalah Rabb dia, Tuhan dia, betul. Maka bisa jadi kita menggunakan lafaz yang yakni tidak benar-benar itu sesuai disebutkan di dalil, tapi kita menyampaikan secara makna. Ya, menyampaikan secara yakni makna. Jadi misalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha segalanya, begitu ya. Kita mengabarkan, maksudnya kita mau mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Nah, itu ada sifat Allah terkait hal tersebut. Bahkan ada nama Allah yang terkait dengan hal tersebut. Tapi ketika kita mungkin maha sempurna, tidak ada. Tapi kita boleh untuk mengabarkan tentang Allah maha segalanya, maha sempurna. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama menjelaskan kita harus menggunakan lafaz yang itu penuh adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengabarkan tentang Allah, maka ini menggunakan lafaz kita sendiri, kata-kata kita sendiri, betul tidak? Yani Allah adalah maha sempurna. Ada tidak nama Allah zat yang maha sempurna? Ada tidak? Nanti bisa dicari, akan tapi yakni Allahu a'lam tidak ada yang tepat letterlock terjemahannya sempurna begitu ya. Tentunya seluruh sifat Allah sempurna tentunya maksudnya. Tapi tidak ada yang letterlock terjemahan dari kata sempurna dalam bahasa Arab begitu ya. Jadi yakni Allah itu adalah zat yang berbuat ihsan kepada para makhluknya, baik kepada para makhluknya, dan zat yang maha segalanya, begitu ya. Maka ini mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menggunakan lafaz yang penuh adab. Tidak boleh menggunakan lafaz yang kurang adab. Contohnya lafaz-lafaz yang bahasa gaul. Allah maha keren. Ngejapri Allah yuk. Misalkan, apalagi nge-DM Allah yuk. Antum kira ini kita lagi bicara apa ya? Nih bicara dengan kawan kita sendiri, nge-DM, ngejapri dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjut ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ketiga dalam masalah sifat Allah. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, subutiyah wa salbiyah. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua kategori, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah yaitu sifat yang ditetapkan di dalil, sedangkan sifat salbiyah itu sifat yang diingkari oleh dalil. Jadi yang dimiliki oleh Allah sifat subutiyah, dan tidak dimiliki oleh Allah, bahkan diingkari oleh Allah di dalil, itu adalah sifat salbiyah. Fatsubutiyah ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam
wa kulluha sifatu kamali la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat subutiyah itu adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hadis. Dan seluruh sifat subutiyah itu adalah sifat yang sempurna, tidak ada kecacatan di dalamnya. Biwajhin minal wujuh, sama sekali tidak ada kecacatan. Kal hayah, seperti sifat ya hidup. Allah memiliki sifat hidup, yakni hidup Allah adalah hidup yang sempurna. Makanya ada nama Allah Al-Hayyu. Ini kebetulan ada sifat hayah dan ada nama Allah yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, zat yang maha hidup, mengandung sifat Al-Hayah, sifat hidup yang sempurna. Wal ilm, Allah memiliki sifat ilmu. Dan ini kebetulan ada juga nama Allah yang terkait dengan sifat ilmu, yaitu Al-Alim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu, yang memiliki ilmu yang sempurna. Wal qudrah, yakni kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal istiwa 'alal arsy, sifat istiwa di atas arsy, yakni tinggi di atas arsy. Istiwa maksudnya tinggi di atas arsy. Wan nuzul ila sama'id dunya, kemudian sifat turun ke langit dunia. Wal wajah, Allah memiliki sifat wajah. Wal yadain, Allah memiliki sifat dua tangan, disebutkan di Al-Quran. Maka wa nahwi dzalik, yani Allah memiliki sifat wajah, makanya nanti di akhirat balasan atau nikmat yang paling besar di surga adalah para penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'alal wajhil la'iqi bihi. Maka wajib untuk menetapkan untuk Allah ya sifat-sifat subutiyah ini secara hakiki sesuai dengan yakni keagungan dan kemuliaan Allah. Bidalilis sama' wal aql, dan dalilnya adalah as-sama', yakni dalil sam'i Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan juga dalilnya adalah dalil akli, dalil akal. Amma sama', adapun dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, faminhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, yakni Taurat, Injil, ya, Zabur, dan kitab-kitab yang lain. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir, maka dia telah tersesat, dia telah menyimpang dengan penyimpangan yang jauh, penyimpangan yang jauh sekali. Maka di sini kita lihat fal imanu billah yatadammanu al iman bi sifatihi. Iman tentang kitab Allah, iman tentang Allah, beriman kepada Allah itu mencakup iman tentang sifat Allah. Jadi rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Maka ini mencakup iman tentang nama Allah, iman tentang sifat Allah, ya. Iman tentang yakni bahkan sebelumnya iman bahwa Allah itu ada. Nah, ini banyak disebutkan oleh para ulama sebelum menyebutkan tentang nama dan sifat. Unsur yang harus kita miliki supaya rukun iman yang pertama terpenuhi adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Karena di zaman ini banyak sekali orang-orang ateis yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Makanya para ulama kontemporer itu menyebutkan poin ini secara sharih. Yakini dulu bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita meyakini nama-nama Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil. Yang ketiga, kita meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalil. Berarti apa? Sifat yang disebutkan di dalil berarti apa? Sifat subutiyah atau sifat salbiyah? Sifat subutiyah. Sifat subutiyah maksudnya sifat yang ditetapkan di dalil, yang disebutkan di dalil. Wal imanu bil kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi yatadammanu al iman bi kulli ma jaa fihi min sifatillah. Iman kepada Alkitab yang diturunkan kepada Rasul, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an,
maka itu mencakup keimanan tentang apa-apa dari sifat Allah yang disebutkan di Al-Quran. Wa kaunu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu yatadammanu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allah azza wa jalla. Dan fakta bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah, maka ini mencakup bahwa kita juga harus mengimani tentang seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zat yang mengutus beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita mentakwil sifat Allah, tidak boleh mengingkari sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat yang lain. Mengingkari sifat Allah banyak, tidak boleh menetapkan cuma 20. Wujud, kita baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wadaniyah, qudrah, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Ya. Ini cuma 20, padahal sifat Allah banyak sekali. Contohnya sifat ridha Allah enggak ada di 20 itu. Sifat rahmat Allah enggak ada di 20 itu. Mana? Ridha sama rahmat Allah. Wujud, kita baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wadaniyah, qudrah, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. 20 enggak ada ridha sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita beribadah dalam rangka mencari ridha Allah, supaya Allah meridhai kita. Ini perbuatan Allah meridhai kita. Berarti ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita yakni berdoa, beribadah kepada Allah dalam rangka supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Ini perbuatan Allah, berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Ya, harus kita yakini bahwa Allah memiliki sifat ridha, rahmat, dan sifat-sifat Allah yang lain yang disebutkan di dalil. Taib. Wa amal akal, adapun dalil akal, fali anna Allah taala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan min ghairihi. Adapun dalil akal bahwa yakni itu karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya sendiri, bahwa Allah itu adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri, zat yang paling benar perkataannya, ya paling hak perkataannya. Fawajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddud. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan, ya sebagaimana yang Allah tetapkan di dalil, kita harus menetapkannya juga. Enggak boleh kita mengingkari sebagian, menetapkan sebagian yang lain. Seperti tadi, meyakini sifat Allah cuma 20, sisanya ditakwil. Tidak boleh. Kenapa? Karena siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kalau istiwa itu maknanya istila, ya, istawa maknanya istaula. Istawa itu tinggi di atas ars, kemudian ditakwil menjadi istaula, yakni menguasai ars. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata istaula dari awal? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang yakni paling benar perkataannya, paling hak perkataannya, paling teliti dalam menggunakan pilihan kata di dalam Al-Quran. Maka ini ya tentunya ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk mentakwil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi taraddud, kita harus menetapkan tanpa ada keraguan sama sekali. Fa inna taraddud fil khabar innama yata'atta hina yakunul khabar sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahl aw al-kadhib aw al-'ay bihaitsu la yafsahu bima yuridu wa kullu hadhihi al-'uyub ats-tsalatsa mumtani'atun fi haqqillah azza wa jalla fa wajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi. Jadi meragukan tentang nama dan sifat Allah, meragukan tentang suatu perkataan, meragukan tentang suatu kabar, itu baru kita bisa lakukan kalau kabar tersebut muncul dari orang yang memiliki sifat jahil, dari orang yang memiliki sifat kadzib, dusta, dari orang yang memiliki sifat ai, yakni ketidaktahuan, kebodohan, di mana dia tidak mampu untuk mengabarkan apa yang dia ingin sampaikan. Dia ingin mengabarkan ini, tapi dia menggunakan pilihan kata ini. Kalau kemudian kita takwil istawa menjadi istaula, ini seolah-olah menisbatkan Allah sebenarnya maksudnya istaula, tapi Allah kemudian menggunakan pilihan kata istawa yang maknanya jauh sekali. Ini namanya takwil dan ini tidak boleh, kekufuran, berbahaya. Karena
ini yakni mengubah makna dari Al-Qur'an. Satu langkah lagi untuk menuju seperti yang dilakukan Yahudi. Apa? Mengubah lafadznya Al-Qur'an. Awalnya mengubah makna dulu, nah nanti kalau sudah terbiasa mengubah lafadz. Sebagaimana itu yang terjadi pada sebagian orang yang mentakwil, sebagian gembong kesesatan waktu itu mentakwil nama dan sifat Allah. Kemudian ada ayat yang waktu itu dituliskan di kiswah Ka'bah, ayat yang ingin dia takwil, kemudian dia berkata, ya seandainya anak bisa mengubah ayat ini, anak akan ubah. Mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Maka di sini ya, tiga aib ini, kejahilan, ketidaktahuan dan dusta, tidak mungkin itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk menerima setiap kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha naqulu fi ma akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi taala. Demikian pula ya tentang apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Setiap yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, wajib bagi kita untuk menerimanya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bi rabbih wa asdaquhum khabaran wa ansahum iradatan wa afsahum bayanan fa wajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alai. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Orang yang paling benar perkataannya. Orang yang paling orang yang paling tulus ya niatnya ketika mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Tidak ada riya, tidak ada pamrih ya. Maka orang yang paling tulus niatnya, motivasinya adalah mengajar Nabi Muhammad SAW. Wa afsahum bayanan, dan penjelasannya paling fasih, paling jelas. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita untuk menerima setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sifat subutiyah. Bagian yang kedua adalah sifat salbiyah. Tapi mungkin ini kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Ya, karena kalau ini kita bahas sekarang, insya Allah sampai zuhur, betul tidak? Enggak ya. Jadi daurah. Maka kategori sifat kedua dari sifat Allah adalah sifat salbiyah. Kita jelaskan secara ringkas supaya kita tidak penasaran. Sifat salbiyah maksudnya sifat yang diingkari oleh Allah. Harus kita ingkari, enggak boleh kita yakini. Contohnya misalkan di ayat kursi, la sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Sifat ngantuk dan sifat tidur ini sifat salbiyah, sifat yang harus kita ingkari ya, karena itu diingkari oleh dalil. Sifat yang harus kita yakini bahwa itu tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini berarti apa? Diingkari. Yani sifat ada yang semisal dengan Allah ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan, tidak ada yang setara, sekufu yang setara, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad itu satu makna dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi walam yakul lahu kufuwan ahad yani surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Qul ya. Banyak orang berkata ini surat yang paling ikhlas. Kenapa? Karena namanya tidak gimana? Ada sebagian orang berkata demikian karena kalau surat An-Nas ada kata An-Nas di situ, surah Al-Falaq ada Al-Falaq di situ. Surah Al-Ikhlas tidak ada Al-Ikhlas di situ. Jawabannya adalah karena maksud dari Al-Ikhlas yakni memurnikan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, memurnikan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itulah isi dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Memurnikan akidah bahwa Tuhan itu ada tiga, Tuhan itu ada dua seperti Majusi, Tuhan itu ada tiga seperti Nasara, Tuhan itu ada banyak seperti para penyembah berhala dan seterusnya. Kita murnikan itu semua.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, zat yang seluruh makhluk bergantung pada Allah, tapi Allah tidak bergantung pada makhluk satupun. Kita murnikan yakni adanya ketergantungan Allah terhadap makhluk. Apa contohnya? Dijelaskan di ayat berikutnya. Apa? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki keturunan dan juga Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu terjemahan yang banyak kita baca di terjemahan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yani tidak tergantung. Kalau diperanakkan ini gimana? Punya orang tua, berarti bergantung. Punya anak, bergantung juga. Ya. Maka ini kita memurnikan akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni setara, sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari makna dari penamaan surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas itu adalah maksudnya ikhlas. Ikhlas itu ada dua makna. Ikhlas yang bermakna memurnikan tauhid kita, akidah kita kepada Allah, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Ini yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, memurnikan niat kita ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut. Memurnikan niat kita. Makanya kalau ada istilah ikhlas tanpa pamrih, ini ikhlas yang makna kedua. Tanpa pamrih maksudnya niat kita tulus, ikhlas tanpa pamrih. Tapi ikhlas makna pertama ini yang banyak dilupakan ketika kita di bahasa Indonesia mendengar kata ikhlas. Padahal ikhlas yang makna pertama ini yang lebih penting daripada ikhlas yang makna kedua. Kenapa? Kalau seseorang tidak memiliki makna ikhlas, makna yang pertama, atau sebelumnya, kalau memiliki dua makna dulu. Kalau orang tersebut mengumpulkan dua makna ikhlas ini, dia berarti apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, berarti mentauhidkan Allah. Dia sholat untuk Allah, kepada Allah. Dia sholat kepada Allah, bukan sholat kepada berhala. Kemudian memiliki ikhlas makna kedua, yaitu dia tulus tanpa pamrih ketika melakukan amalan ibadah tersebut. Yani dia cuma mengharapkan pahala hanya dari Allah. Tanpa pamrih ini maksudnya tanpa pamrih dari orang lain. Tapi dia mengharapkan pamrih dari Allah Subhanahu wa taala, ini pahala, karena Allah memerintahkan kita untuk meminta pahala dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita minta pamrih dari Allah. Tapi tanpa pamrih dari orang lain, enggak boleh minta pujian dari orang lain. Ini kalau dua maknanya terkumpul. Sekarang bagaimana kalau makna pertama tidak ada tapi makna kedua ada? Atau yang lebih gampang mungkin makna kedua yang enggak ada, makna pertama ada. Berarti apa? Dia memurnikan amalan ibadahnya kepada Allah, dia mengarahkan ibadahnya kepada Allah, tidak kepada berhala, tetapi dia melakukan ibadahnya kepada Allah tersebut dengan pamrih. Dia salat kepada Allah tapi supaya agar dipuji oleh orang. Dia membaca Al-Qur'an, dan ini ya dia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Qur'an gitu ya, tapi niatnya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Maka ini tidak ada makna kedua dari ikhlas, tapi makna pertama dari ikhlas ada. Dia mengarahkan ibadahnya kepada Allah, bukan kepada berhala. Salat kepada Allah tapi riya. Ini contoh dari kalau makna kedua tidak ada tapi makna pertama ada. Sekarang contoh makna kedua ada tapi makna pertama tidak ada. Contohnya apa? Orang tersebut menyembah berhala tapi tulus tanpa pamrih, tidak minta pujian dari orang. Ini tulus sekali, khusyuk, begitu ya. Tapi apa? Menyembah berhala. Khusyuk, tulus, tanpa pamrih, tidak riya, tidak mengharapkan pujian. Begitu ya. Dedicated, gitu ya. Sangat berdedikasi dalam beribadah kepada siapa? Kepada berhala. Makna pertama tidak ada tapi makna kedua ada. Sekarang contohnya yang dua maknanya tidak ada. Kedua makna tidak ada. Berarti apa? Udah menyembah berhala, riya lagi. Ya. Udah menyembah berhala, pengen dipuji lagi bahwa ini ya, ini salah satu penyembah berhala yang paling
khusyuk di sini, misalkan gitu ya, pengen dipuji. Nah, ini lebih parah lagi. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Jazakallahu khairan, hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.